Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna isti'ana billahi bisyarri wassalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdil ibadah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, wa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa na'azza wa jalla bi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma أو كلاهما ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح عن أبي آسد الساعدي رضي الله عنه قال: بيننا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سليمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أفرغ به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود وابن ماجه والأحاديث في هذه المعنى كثيرة جدا. Ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimahullah, marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan takwa yang sesungguhnya, intisari awamirillahi wa istinabil nawahi, laksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimahullah, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa beribadah kepadanya, yang tidak lain tujuannya la'allakum tattaqun, agar kamu semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, manakala kita sudah melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dalam kehidupan keseharian kita akan senantiasa dilindungi dan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan kepada jalan yang benar dan dialihkan dari jalan yang tidak diridhoinya. Bahkan ketika kita mendapatkan kesulitan, problematika dalam kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimahullah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sebatas kita melaksanakan amalan-amalan ibadah yang bersifat mafruḍah atau yang bersifat fardhu ain yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap individu atau setiap personal, tetapi juga melaksanakan segala apa yang Rasulullah SAW contohkan, baik dalam ucapan, perbuatan maupun akhwaliyah, keadaan, sikap, perilaku baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, hadis-hadis Nabi maupun sunnah Nabi yang menjadi pelengkap bagi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an
yang sifatnya masih mujmal atau yang sifatnya masih global, belum secara tafsir. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimahullah, dua hal ini tidak bisa kita pisahkan antara ayat-ayat Allah, firman-firman Allah berupa kitab suci Al-Quran yang memuat tentang hukum yang kemudian dilengkapi dengan hadis maupun sunnah baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimahullah, di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus dalam menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya setelah kita berusaha melaksanakan perintah Allah yang bersifat wajib, kita melengkapi, memberikan tambahan ibadah dengan kegiatan-kegiatan sunnah, baik yang dipraktekkan langsung oleh baginda Rasulullah SAW maupun yang dipraktekkan oleh para sahabat atas pertanyaan-pertanyaan para sahabat terhadap perbuatan-perbuatan ataupun persoalan-persoalan yang ada pada saat itu. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah, di dalam kitab Syarah At-Tauhid yang berjudul dengan kitab Fathul Majid yang disusun oleh Asy-Syaikh Al-'Alamah Al-Qara'awi, syarahnya Al-Mujaddid As-Sani, pada halaman yang ke-38. Di sana ada satu hadis baginda Rasulullah SAW an Abi Asidin As-Sa'idi, hadis dari Abi Asid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai anhu kepadanya. Ia berkata, baina nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Asid As-Sa'idi, kami sedang duduk di samping baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijja'ahu rajulun min Bani Salimah, tiba-tiba datang kepada Nabi seorang laki-laki min Bani Salimah, dari Bani Salimah. Faqal, laki-laki tersebut bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birrin abawai syai'un abrahuma bihi ba'da mautihi, apakah masih ada perbuatan baik ya Rasulullah yang bisa aku lakukan untuk kedua orang tua saya setelah keduanya meninggal dunia? Faqal, kemudian Nabi SAW menjawab, na'am, iya. As-salatu alaihima, kata Rasulullah, perbuatan baik yang bisa dilaksanakan untuk kedua orang tua yang telah meninggal dunia, as-salatu alaihima, mensolati kepada kedua. Pertanyaannya, apakah kita semuanya sudah bisa dan sudah paham serta hafal ketika orang tua kita meninggal dunia? Apakah hanya cukup diwakilkan kepada ulama atau kiai atau ustaz dan lingkungan masyarakat setempat? Padahal ini penting, bahwa di dalam sholat jenazah, khususnya apabila orang tua kita yang meninggal, apakah bapak kita yang meninggal atau ibu kita yang meninggal, ketika kita sebagai anaknya, sebagai keturunannya, kemudian kita bisa dan mampu melaksanakan sholat jenazah dengan bacaan-bacaan yang benar, maka di situ ada satu doa yang sangat esensial. Allahumma firhamhu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ya Allah, ampunilah dia, warhamhu, dan sayangilah dia, wa'fu anhu, dan berikan maaf kepada dia. Kita sebagai anaknya
bisa melaksanakan sholat jenazah untuk kedua orang tua kita dengan doa-doa yang lengkap sampai akhir. Kemudian Allah mendengarkan, Allah mengabulkan doa-doa kita, maka terbebaslah orang tua kita dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama halnya dengan kita mengantarkan kedua orang tua kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya kita prihatin banyak saudara kita, terutama anak-anak kita, baik anak kandung kita secara nasab maupun anak didik kita di sekolah-sekolah tempat kita mengajar. Banyak sekali sudah sampai ke tingkat madrasah aliyah saja atau ke tingkat SLTA, mereka belum bisa bagaimana caranya mensalatkan jenazah. Dengan demikian, ketika orang tuanya meninggal, dia tidak bisa melaksanakan sholat atau mensolati kepada keduanya. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, perbuatan baik yang bisa dilaksanakan untuk kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia, kata Rasulullah, wal istighfarul lahum, memohonkan ampun kepada keduanya. Oleh sebab itu, baik untuk kita semuanya, manakala kita setelah selesai melaksanakan sholat, tidak hanya sebatas kita membaca istighfar, memohon ampun hanya untuk kita, tapi di sebelah kita ucapkan doa-doa, kalimat-kalimat Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikina. Mohonkan ampun tidak hanya untuk diri kita, tetapi wa li walidayya, untuk kedua orang tua kita. Kemudian wa li masyayikina, dan untuk guru kita, wa li ashabil huquqil wajibati alayya, untuk sahabat-sahabat kita, wa li jami'il muslimina wal muslimat, dan kepada muslim laki-laki dan muslim perempuan. Inilah satu amalan yang sangat baik. Kita tidak egois, hanya sepantas memohon ampun untuk diri kita, tapi untuk kedua orang tua kita, untuk guru kita, untuk sahabat-sahabat kita sesama muslim. Ma'asyiral muslimin, ahli zaman Jumat rahimahullah. Kemudian yang ketiga, perbuatan baik yang bisa dilaksanakan untuk kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Kata Rasulullah atas pertanyaan dari sahabat Asyid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, yaitu wa in fa'u 'abdihima min ba'dihima, menunaikan janji-janji keduanya setelah keduanya tiada. Barangkali ketika orang tua kita masih ada, kita mendengarkan baik secara langsung maupun melalui orang lain, sahabatnya, tetangganya, saudaranya, bahwa orang tua kita telah berjanji atau memiliki cita-cita, apakah akan sedekah, amal jariah, ataupun mungkin akan menunaikan ibadah haji dan lain sebagainya, tetapi belum terlaksanakan, beliau sudah meninggal dunia, maka kita sebagai ahli warisnya untuk wa in ba'du 'ahdihima min ba'dihima, menunaikan janji-janjinya. Kemudian ma'asyiral muslimin, ahli zaman Jumat rahimahullah, yang keempat, perbuatan baik yang bisa dilaksanakan oleh kita untuk kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Kata Rasulullah, yang keempat adalah wasilatul rahimil ladzi la tawassala illa bihi, melaksanakan silaturahim atau bersilaturahim yang belum tersambungkan oleh kedua orang tua kita. Maksudnya adalah menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga kedua orang tua yang telah meninggal dunia, yang selama ini belum tersambungkan.
Ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimahullah, orang tua kita baik ayah kita maupun ibu kita tentunya memiliki sanak saudara dan keluarga yang begitu banyak, dan barangkali semasa hidupnya ada yang belum tersambung silaturahimnya, maka manakala kita tahu, maka sebaiknya kita menjalin atau menyambungkan kembali tali silaturahim untuk keluarga orang tua kita yang telah meninggal dunia. Karena tidak mungkin atau tidak menutup kemungkinan setelah kedua orang tua kita meninggal, barangkali jalinan silaturahim, keturunan dari keluarga kita terputus begitu saja, bahkan kemudian tidak saling mengenal. Padahal kita semuanya adalah dari yang satu yang sama, yaitu lahir dan dilahirkan dari orang tua kita. Ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimahullah, kemudian yang kelima, perbuatan baik yang bisa dilaksanakan untuk kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Yang kelima, kata Rasulullah, wa ikramu shadiqihima, memuliakan kepada teman atau sahabat kedua orang tua kita. Tentunya ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimahullah, ketika kedua orang tua kita masih hidup, kita tahu siapa sahabat-sahabat, siapa teman-teman karib, baik ayah kita maupun ibu kita, yang kesemuanya menjadi silaturahim dengan baik, bahkan tidak hanya sebatas pertemanan, persahabatan, dan juga banyak yang kemudian menjadi persaudaraan sebagaimana saudara yang senasab. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimahullah, manakala kita mendapatkan atau menemukan atau bertemu baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sahabat-sahabat, dengan teman-teman kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia, maka hendaklah kita untuk memuliakan kedua atau sahabat-sahabat, teman-teman kedua orang tua kita. Inilah perbuatan-perbuatan baik yang Rasulullah SAW sampaikan atas pertanyaan sahabat Abi Hasim As-Sa'idi. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan sehingga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah mengikuti apa yang disampaikan, dicontohkan, dan dinasihatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa qul rabbi ighfir warham wa anta